Umur tuh dikit yang kita gunakan. Begitu tuh. Itu banyak itemnya ini. Begitu. Daripada putihnya ini yang 25 nih. Begitu. Banyak hitamnya daripada putihnya. Tapi rambut saya banyak putihnya dari hitamnya. Ya itu maknanya isyarat suruh balik jadi putih. Karena kita ini udah senja. Nih pikirin yang kayak begini nih. Pikirin. Sebab ini adalah hal yang paling menentukan dalam hidup. Huru hara hari kiamat itu pasti kita alamin. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu pasti datang. Enggak ada ragu lagi. Karena itu bagaimana menghadapi di mana bakal diri 3000 tahun. Bakal diri kita, bakal matahari ada di atas kepala kita hanya beberapa meter. Di mana bakal neraka kelihatan oleh mata kepala kita, mata zahir kita yang panasnya 70 kali lipat. Ini bagaimana biar selamat ngadepin kayak ini nih supaya kita selamat. Karena ini ngeri nih. Karena itu qala Bakshin. Kata Syekh Sa'id bin Muhammad Bakshin, ulama besar Hadramaut Yaman, dalam kitabnya Bushrul Karim, syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah karya Imam Bafaddal, itu beliau katakan wa asbabun najati minha qada'u hawaijil muslimin. Kita kudu cari bagaimana biar kita selamat ngadepin kengerian hari kiamat. Yang ngeri nih, kata beliau, ada beberapa faktor yang mana bisa menyebabkan kita orang nih bisa selamat di akhirat. Ngadepin diri 3000 tahun, bagaimana supaya kita tidak letih ngadepin matahari 1 meter daripada kita punya pala. Bagaimana biar enggak panas? Karena ini segalanya balik kepada Allah. Kata Allah panas, panas. Kata Allah kagak. Begitu. Terserah Allah. Matahari banyak kok orang rawa belum naik ke matahari, adem matahari, departemen store. Begitu. Ini ngadepin matahari, saudara, di atas kepala kita. Maka ada banyak faktor yang menyebabkan seorang hamba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada huru hara hari kiamat. Mana tuh? Minha qada'u hawaijil muslimin. Sebab-sebab keselamatan dari huru hara hari kiamat. 1, kita menunaikan hajat orang lain, membantu orang lain, membantu orang yang minta bantuan, kita bantu. Berikan payung kepada orang kehujanan, tuntun orang yang buta penglihatan untuk menyeberang. Apa aja kita tunaikan hajat orang. Sebab ini penting. Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi yaumal qiyamah." Siapa orang yang membantu berada pada hajat orang lain,
bantu orang lain apa yang dia bisa, maka Allah bakal bantu kepusingan dia pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi bilang, ittaqun nar walau bisyikhi tamratin. Takutlah kamu ama kengerian neraka sekalipun sedekah dengan sepotong daripada kurma. Ya, bahasa kitanya sebutir kurma, sebiji beras. Membantu orang itu akan nyelamatin. Tuh anak-anak yatim yang dibantu, fakir miskin yang dibantu, orang-orang enggak punya yang dibantu, kasih sarungkah dia, kasih bajukah dia, bayarin sekolahnya diakah, atau apa saja, itu nanti mereka bakal kumpul di akhirat, di depan bakal menjadi pengacara kita. Ya Rob, jangan sampai nih orang nih di ngalamin susah sebab dia udah bantu saya. Setiap yang kita bantu di dunia, dia bakalan berdiri menjadi pengacara pembela kita di hadapan Allah. Makin banyak yang dibantu makin bagus. Begitu, tapi jangan bantunya saat pemilu aja. Begitu. Begitu. Ini bantu hajat, nolongin orang tuh, gede ganjarannya, gede. Bantu orang, bantu. Itu begitu. Sebab ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Apa yang kita bisa bantu, bantu. Cara bantu ada tiga D. Dengan dana. Enggak mampu dengan dana, doa. Doain. Dengan doa. Dengan doa enggak bisa, diem aja. Diem aja. Tuh bantu tuh Palestina. Moga Allah selamatkan, cepat merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Ibadah kayak kita nih, ngaji tenang. Di Palestina mana bisa? Begitu susah. Saudara mau nggak dikasih duit sama Allah 5 miliar, tinggalnya di Gaza. Begitu. Oh, yang saudara nggak minta ini, minta selamat sama Allah dengan dana. Nggak bisa dana, doain. Nggak bisa doa, diem. Udah bantu ke agama, yang bantu nyela mulu. Nah, ini ndak benar, namanya usil. Ini kita doa sama siapa aja orang Islam yang kita bisa bantu semampu kita. Orang Nabi bilang walau bisyaqqis tamratin, sekalipun dengan sepotong, secuil daripada satu butir kurma. Kalau sebutir berat, secuil aja, enggak apa-apa. Begitu. Kayak orang-orang, kalau kita berat ke orang-orang ngasih kotak amal 20.000, 50.000, 100.000, enggak apa-apa. Biar kata 2.000 yang lecek, isi tuh kalau Jumat tuh, isi. Jangan pura-pura merem. Kan ada juga yang pura-pura merem ya. Ada enggak? Yang mana orangnya? Jangan gitu. Isi biar seperak. Bantu. Ini nyelamatin daripada huru-hara hari kiamat. Yang kedua, wa tafriju kurabihim, menghilangkan kesusahan yang menimpa mereka. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya. Imam Tabarani di dalam Mu'jamnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang sama Nabi, lalu dia nanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala. Nabi, amalan apa yang paling didemenin sama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kelak di akhirat
di mana orang banyak ngeri dan ketakutan, banyak kecemasan, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala akhi. Amaliyah yang paling didemenin oleh Allah adalah nyenengin orang. Apakah yang kita bisa? Nyenengin orang, bantu orang. Apa yang kita bisa? Wa takshifu kurbahu, dan kau hilangkan kesusahan mereka. Dengan kegembiraan itu mereka enggak jadi susah, tolongin sebisa kita. Bahkan dalam Bukhari Muslim Nabi bilang, man nafas alal mu'mini kurbatan nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang menghilangkan kesusahan orang lain, nanti Allah akan hilangkan kesusahan dia daripada segala kesusahan-kesusahan yang menimpa dia pada hari kiamat. Apa aja dah yang kita bisa, bantu orang, begitu, jangan disusahin, begitu. Apa kek, kalau kita nggak bisa nyenengin orang, janganlah kita nyusahin orang. Kalaulah kita nggak bisa membantu orang, janganlah kita mencela kepada orang yang membantu. Begitu saudara. Ini adalah cara-cara asbabun najat, sebab-sebab keselamatan daripada kepusingan-kepusingan pada hari kiamat. Wattajawuzu lahum fi muamalatihim akhdan wa i'ta'an. Ketiga, bertoleran, memaafkan dalam pergaulan, akhdan mengambilnya, wa i'ta'an memberinya. Kalau kita lah dapat bantuan daripada orang, jangan kecil amat, jangan begitu, besar begitu. Jadi kita harus tajawuz, toleran, begitu. Bagi orang yang memberi, anggap itu kecil. Bagi orang yang diberi, anggap itu besar. Menyenangkan. Ini di antara amalan agar supaya kita selamat di akhirat. Bahkan di dalam hadis Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wala an amsyiya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min a'takifa fi hadal masjid syahran. Demi Allah, sungguh aku berjalan ngebantu orang lain. Apa kek ngebantu orang lain? Apa kita ngebantu parkir di pengajian, maka disebut jikir, ngaji di tempat parkir, jikir. Enggak apa-apa, jangan dicatat. Demi sesungguhnya aku berjalan pada membantu kesulitan orang, itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, ketimbang saya i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Di masjid ini i'tikaf di Raudhah, duduk sebulan gak keluar-keluar. Ganjarannya gedean bantu orang. Ganjarannya bantu orang. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam satu ungkapannya, ngasih makan orang kelaparan lebih tinggi daripada bangun masjid 70 masjid. Bangun Ka'bah 70 Ka'bah. Bahasanya saking pentingnya untuk keselamatan pada hari akhirat. Yang i'tikaf nih duduk aja di masjid sebulan, gak pulang-pulang wirid, ama bantu orang, ganjarannya gedean bantu orang. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW ditanya, man khairun nas, siapa manusia terbaik gitu?
Manusia yang paling baik di mata Allah siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Bahasa kampungnya gausul ibad, tukang nolongin orang-orang. Begitu. Tukang nolongin orang-orang itu kalau pengen selamat begitu. Nolongin orang-orang. Begitu. Bahasa Arabnya gausul ibad, tukang nolongin hamba-hamba Allah. Bahasa kitanya nolongin orang. Ini nyelamatin. Mana lagi? Wa isba'ul ja'ih, memberi kenyang daripada orang kelaparan. Kasih makan orang, kasih makan. Bantu orang, tuh yang orang suka Jumat berkah. Begitu. Ya, bantu orang. Itu amalia yang bikin selamat tuh, yang tadinya panas akan tertutup oleh sedekahnya. Sehingga jadi adem. Bantu orang. Orang dikubur saja, saudara. Dikubur, ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikatnya, ente hai penghuni kubur, pengen gak balik lagi ke dunia? Jawabnya pengen. Mau ngapain? Saya mau bantu orang, mau sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa usalliya, bukan fa asuma, bukan fa asaddaqa. Tuhan, beri saya kesempatan, umurnya panjang sejam aja, pengen sedekah. Yang dikubur tuh ditanya sama Allah, pengen ke dunia, pengen mau ngapain? Pengen sedekah. Dituruti sama Allah? Enggak. Kenapa Allah enggak turuti dia? Ketika dia pengen balik ke dunia, pengen sedekah, enggak dikasih sama Allah, dikubur. Kudrat iradatnya dan ilmunya Allah udah tahu. Balik lagi ke alam dunia nanti Jumat, paling isinya 1000 lecek lagi. Gitu. Itu biasa dikubur. Di dunia lain lagi pandangannya. Maka enggak juga akhirnya. Gitu. Hanya dia pengen sedekah. Pengen. Maka sedekah itu enggak ada orang yang enggak nyesel dikubur. Mau berapa aja dia sedekah. Orang sedekah 1000 perak aja dikubur. Ya Allah, 1000 aja terangnya kayak begini. Gimana kalau 5000? Begitu. Yang 5000 aja nyesel. Coba kalau saya 10.000. Begitu. Enggak ada yang enggak nyesel. Begitu seterusnya. Dikubur. Jadi AC. Wa isba'ul ja'i, ngasih kenyang orang makan. Orang kelaparan. Orang lapar, kasih makan. Begitu, kasih makan. Begitu. Itu nyelamatin. Wa iwa ubnis sabil. Mana lagi yang nyelamatin di akhirat? Memberi tempat bagi orang-orang jalanan. Kasih tempat, bantu orang, buat orang-orang, tolongin, banguninlah dia pondok, bangunlah ini, bukan sekedar dia tidur tapi untuk belajar. Apa ya? Ini diantara amalan yang nyelamatin kelak di akhirat. Mana lagi? Ya baca sholawat. Ini nyelamatin. Maka sering dibaca dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang tahlilan dari Syekh Abdul Qadir Jilani biasanya baca itu sholawat. Kenapa? Supaya selamat ngadepin huru hara hari kiamat yang amat sangat mengerikan.
ngeri. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Moga Allah selamatin kita daripada malapetaka dunia dan adab daripada huru-hara akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya saudara, hidup menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak itu adalah cara agar supaya kita mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi keberlimpahan barakah oleh Allah, rezeki kita barakah sehingga kita bisa mengamalkan, bantu orang sebisa kita, ngasih makan orang semampu kita, nolongin orang semampu kita. Begitu, sebab tanpa itu amat sangat kesulitan bagi kita bersama. Oleh karena itu niatkan kita bekerja untuk membantu orang lain, biar kata sedikit demi sedikit. Yang penting kita mengharap keselamatan di akhirat ini adalah hal yang paling penting. Pada waktu kita lurus dengan dekat dengan talang mas, doa Allahumma adzillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Saking panasnya daripada huru-hara hari kiamat. Wa syafaati, berikutnya kita wajib beriman tentang syafaat. Nanti saja ngomongin syafaat. Apa itu syafaat? Ada berapa syafaatnya Nabi Muhammad, mana yang terbesarnya, dan syafaat ini untuk apa? Nanti saja pertemuan mendatang kita bedahnya. Segini aja buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.